Shalom semua, perkenalkan nama saya Michael Hasan Sudaya dari kelas 12 AKL 2. Hari ini saya akan membawakan renungan singkat yang bertema kasihilah musuhmu. Sebelum kita memulai renungan ini, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan. Saat ini kami akan membuka hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu. Berikanlah kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat menerima, memahami, dan menjalankannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dalam renungan ini, kita akan menggali makna mendalam dari perintah Yesus untuk mengasihi musuh. Sebuah ajaran yang menantang, namun penuh kuasa transformatif. Mengapa penting mengasihi musuh? Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi konflik dan permusuhan, perintah untuk mengasihi musuh terdengar radikal. Namun, inilah inti dari ajaran Kristus. Mengasihi musuh bukan berarti menyetujui perbuatan mereka, tetapi memilih untuk merespon dengan kasih yang dapat membawa perubahan yang tak terduga. Ayat kunci, Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-27 sampai ke-31. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan barang siapa mengambil kepunyaanmu, janganlah meminta kembali. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ajaran Yesus tentang kasih. Yang pertama, kasih yang radikal. Yesus tidak mengajarkan kasih yang bersyarat, tetapi kasih yang melampaui batas-batas kemanusiaan. Yang kedua, melawan balas dendam. Perintah ini menentang naluri alami kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang ketiga, menjadi seperti Bapa. Melalui kasih ini, kita mencerminkan karakter Allah yang murah hati kepada semua orang. Mengapa Yesus memerintahkan ini? Perintah Yesus ini adalah fondasi etika Kristen, menuntun kita pada transformasi hati dan pikiran. Berikut adalah beberapa jawaban mengapa Yesus memerintahkan ini. Yang pertama, membuka jalan pengampunan. Kasih kepada musuh adalah langkah pertama menuju pengampunan, membebaskan diri dari beban kebencian. Yang kedua, memutus siklus kebencian. Dengan merespon kasih, kita dapat menghentikan spiral permusuhan yang tak berujung. Yang ketiga, kesaksian kuat. Tindakan kasih kepada musuh menjadi kesaksian yang paling kuat tentang iman kita kepada Kristus. Berikut adalah beberapa contoh nyata kasihilah musuhmu dari beberapa tokoh-tokoh terkenal. Martin Luther King Jr., pemimpin hak sipil, menerapkan kasih tanpa kekerasan dalam menghadapi penindasan, mengubah sejarah. Nelson Mandela, setelah bertahun-tahun di penjara, ia memimpin Afrika Selatan dengan semangat rekonsiliasi, bukan balas dendam. Yang terakhir, Corrie ten Boom, seorang penyintas Holocaust yang mengampuni mantan penjaga kamp konsentrasi, menunjukkan kekuatan kasih ilahi. Bagaimana menerapkan ini dalam kehidupan kita? Mengasihi musuh bukanlah hal yang mudah, tetapi ada cara praktis untuk memulainya. Berikut adalah beberapa cara yang dibagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, melakukan kebaikan kecil. Jika memungkinkan, lakukan kebaikan kecil tanpa pamrih kepada mereka yang membenci kita. Tingkatan yang kedua, praktek pengampunan. Pilih untuk melepaskan kepahitan dan dendam. Ini adalah kebebasan bagi diri kita sendiri. Tingkatan yang ketiga, mencoba memahami. Cobalah melihat dari sudut pandang mereka, mungkin ada alasan di balik tindakan mereka. Tingkatan yang terakhir, atau yang paling pertama, berdoa bagi mereka.
Mulailah dengan mendoakan orang yang sulit kita kasihi. Mintalah agar Tuhan melembutkan hati kita. Langkah-langkah awal mengasihi musuh. Yang pertama, refleksi diri. Renungkan mengapa Anda merasa sulit mengasihi orang tertentu. Apakah ada luka di masa lalu? Yang kedua, batasan yang sehat. Mengasihi tidak berarti membiarkan diri dianiaya. Tetapkan batasan yang sehat untuk melindungi diri. Yang ketiga, mencari dukungan. Bicarakan perasaan Anda dengan teman, keluarga, atau penasehat rohani untuk mendapatkan perspektif. Yang terakhir, fokus pada pertumbuhan. Lihat ini sebagai perjalanan pertumbuhan rohani, bukan tugas yang harus diselesaikan dalam semalam. Kekuatan pengampunan dan kasih. Kasihilah musuhmu adalah bukti nyata kasih agape, Tuhan yang tidak mengenal batas. Dengan mengampuni dan mengasihi, kita membebaskan diri dari beban kepahitan dan membuka pintu bagi kedamaian sejati. Jadilah pembawa damai dan kasih. Mari kita hidupkan ajaran Kristus. Tantangan untuk mengasihi musuh adalah undangan untuk mengalami transformasi batin. Ini bukan tentang menjadi lemah, tetapi tentang kekuatan luar biasa dari kasih ilahi yang mengubah hati. Mulai hari ini, mari kita berkomitmen untuk melangkah dalam kasih, pengampunan, dan rekonsiliasi, menjadi terang di tengah kegelapan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.